Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, izinkanlah saya untuk menyampaikan kultum singkat tentang puasa sebagai perisai hawa nafsu. Teman-temanku sekalian, Ramadan identik dengan adanya berpuasa. Lalu apa sih manfaatnya puasa? Apakah dengan puasa kita bisa menambahkan uang jajan atau mencari pasangan dengan berkedok bukber angkatan? Astagfirullahaladzim, bukan begitu teman-temanku sekalian. Tapi dalam kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khubawi dikisahkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah pun menciptakan akal dan hawa nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal tersebut, "Ya akal, man ana wa man anta?" Apa jawab akal teman-temanku sekalian? "Ana abduka wa anta rabbi." Masya Allah teman-temanku sekalian, pada akhirnya setelah Allah mendengar jawaban akal, Allah pun memasukkannya akal tersebut kepada jiwa manusia. Lalu yang kedua, Allah pun menciptakan hawa nafsu teman-temanku sekalian. Ketika Allah menciptakan hawa nafsu, Allah bertanya kepada hawa nafsu, "Ya hawa nafsu, man ana wa man anta?" Apa jawab hawa nafsu teman-temanku sekalian? "Ana wa ana, anta wa anta." Astaghfirullahalazim. Setelah mendengar jawaban hawa nafsu tersebut, Allah pun murka. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, masukkanlah hawa nafsu ini ke dalam neraka jahanam." Ada yang mengatakan selama 100 tahun, 1000 tahun, bahkan 70.000 tahun. Saudara-saudaraku sekalian, nauzubillahi min zalik. Pada akhirnya setelah diangkat hawa nafsu dari neraka jahanam, Allah pun kembali bertanya, "Ya hawa nafsu, man ana wa man anta?" Apa jawab hawa nafsu teman-temanku sekalian? "Ana wa ana, anta wa anta." Astagfirullahalazim. Berdua sekali lah ini hawa nafsu. Caliwara kieu barudak kumaha ieu? Kacau sekali barudak. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah pun murka kembali dan memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, masukkanlah hawa nafsu ini ke dalam neraka narjuin," atau biasa disebut dengan neraka ju, yang dimana ketahuilah teman-temanku sekalian, dalam neraka ini dipenuhi dengan rasa haus dan lapar. Akhirnya setelah diangkat hawa nafsu dari neraka ju yang penuh dengan rasa lapar dan haus, Allah pun kembali bertanya kepada hawa nafsu, "Ya hawa nafsu, man ana wa man anta?" Apa jawab hawa nafsu tersebut teman-temanku sekalian? "Ana abduka wa anta rabbi wa rabbuna wa khaliqis samawati wal ard." Masya Allah teman-temanku sekalian, pada akhirnya ketika Allah mendengar jawaban hawa nafsu, Allah pun memasukkannya hawa nafsu tersebut kepada jiwa manusia. Tidak hanya itu teman-temanku sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wajaun." Yang artinya, wahai para pemuda, jika engkau sudah mampu untuk mencari nafkah, maka menikahlah. Karena dengan menikah, ia bisa memejamkan matamu dan menjaga kemaluanmu. Tetapi jika engkau tidak mampu untuk mencari nafkah, maka berpuasalah. Karena dengan puasa, ia bisa menjadi perisai syahwatmu. Jika kita teliti dalam arti sebuah hadis tersebut, teman-temanku sekalian, kok bisa sih dengan menikah memejamkan mata? Karena ada pepatah mengatakan, "Dari mana datangnya kura? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati." Masya Allah teman-temanku sekalian. Maka dari itu, marilah kita kuatkan keimanan dan ketakwaan kita pada bulan Ramadan tahun ini. Serta marilah kita tingkatkanlah kualitas ibadah kita. Hamparkanlah sejadah, silahkanlah berkeluh kesah. Kenapa? Karena air mata di atas sejadah mampu meretas pintu langit, menyembuhkan hati yang sedang sakit, hingga memicu lumpuhnya iman agar kembali bangkit. Mungkin cukup sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena sejatinya kebenaran dan kebaikan hanyalah milik Allah, dan kekurangan serta khilafan berasal dari diri saya pribadi. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Ramadan bersama Al-Kahfi melanjutkan hikmat menumbuhkan kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.